Terima kasih masih di iNews Malam bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa, Bareskrim Polri memeriksa saksi ahli dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Polisi pun akan menetapkan tersangka dalam kasus itu dalam waktu dekat. Bareskrim Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli terkait penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Pemeriksaan saksi ahli itu dijadwalkan selama 2 hari, yakni Rabu dan Kamis. Saksi itu terdiri dari ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, dan ahli ITE. Selain itu, penyidik Bareskrim Polri juga telah memeriksa 19 saksi dari 2 laporan yang diterima pada 23 dan 27 Juni lalu. Sementara untuk penetapan tersangka, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli dan penyidikan dari Puslab 4 Bareskrim Polri. Yang mana berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, bukti-bukti tersebut atau barang bukti tersebut sudah dikirim ke Puslab 4 Bareskrim Polri, diantaranya screenshot atau tangkapan layar dari konten saudara PG di media sosial. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi, juga saksi ahli, serta adanya hasil lab, maka penyidik akan melakukan gelar perkara. Yang mana gelar perkara tersebut untuk menentukan apakah saudara PG dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu terkait tersangka kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Polri akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Mahfud MD pun meminta masyarakat bersabar dan tidak main hakim sendiri. Dugaan penistaan sudah ada, tinggal pelakunya siapa. Dan kita sudah bisa menduga pelakunya itu siapa sih? Kan yang diperiksa dan disebutkan di dalam kasus itu ya orang itu. Ya nanti mungkin dalam waktu tidak terlalu lama. Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial pimpinan Ponpes Panji Gumilang tersebar di media sosial. Mulai dari saf salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinan yang mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Ponpes Al Zaitun. Pemerintah akhirnya turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain dugaan penistaan agama, Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. PPATK telah memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang yang disebut bernilai fantastis. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda dengan nilai fantastis. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi. Sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut permasalahan Al Zaitun sudah tahap penyidikan, masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi atau PPATK telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menindak tegas Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Saleh, Rembang, Jawa Tengah karena pungli berkedok infak. Pungutan liar ini terungkap setelah seorang siswi curhat kepada Ganjar Pranowo.
asal sekolah dari SMKN 1 Saleh. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK negeri? Hah? Infak. SMK negeri? Iya. Oh, oke. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membebas tugaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Saleh Rembang, Jawa Tengah setelah terbukti menarik pungli berkedok infak. Ganjar juga tidak menduga jika temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Udah sekarang dipindah, terus kemudian dia dibebas tugaskan dulu, sambil kemudian kita melakukan pengecekan dan kita minta untuk dikembalikan. Sekarang lagi dari dinas bicara dengan kepala sekolahnya, sementara dia sekarang ditarik ke cabang dinas dulu dan kita berikan LH dari pelajaran buat sekolah. Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, 2 juta lebih dari mengakses Instagram saya karena soal itu, dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana. Ganjar sebelumnya sudah berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur hal itu. Berapa terakhir? Aksi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menggunakan kaos bergambar wajah Ganjar Pranowo jadi perbincangan di media sosial. Sejumlah pihak menilai aksi Kaisang merupakan sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengenakan kaos bergambar wajah calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi perbincangan di media sosial. Sebab foto Kaisang mengenakan kaos bergambar wajah Gubernur Jawa Tengah ini seakan memberikan sinyal dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024. Foto Kaisang menggunakan kaos bergambar Ganjar Pranowo juga dilakukan saat bersama mantan politisi PSI Samara Amani. Foto diunggah di akun media sosial Samara. Pengamat politik Adi Prayitno berpandangan aksi yang dilakukan putra bungsu Presiden Jokowi itu merupakan sinyal dukungan untuk Pilpres 2024. Menurut Adi, sikap politik Kaisang sudah tidak bisa dilakukan lagi yang tentunya akan mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan capres PDI Perjuangan. Bagi saya yang melihat ini dari jauh, Kaisang, kemudian Gibran dan Jokowi, ini adalah satu replika politik dari PDIP dan pastinya hanya mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden yang pastinya akan mereka menangkan di Pilpres nantinya. Jadi dinamika yang terjadi belakangan misalnya ketika Kaisang ataupun Gibran, bahkan Jokowi dikait-kaitkan dengan figur lain, bagi saya itu hanya sebatas gimmick dan riak-riak politik. Kaisang Pangarep belakangan menjadi perbincangan karena disebut akan menjadi wali kota Depok. Kaisang pun mengaku telah mendapat restu dari keluarga besar untuk menjadi orang nomor 1 di kota Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah serangkaian pemeriksaan, kini mantan Sekretaris Mahkamah Agung itu resmi ditahan KPK. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung sebagai tersangka. Setelah serangkaian pemeriksaan tim KPK dan menyita beberapa aset, kini mantan Sekretaris Mahkamah Agung resmi ditahan KPK. KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa aset berupa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini. Tersangka HH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, selain Hasbi Hasan, ada tersangka lainnya yang ditetapkan oleh KPK yaitu Dadan Triyudianto sebagai Komisaris Independen PT Wika Beton. Dadan Triyudianto dijadikan tersangka oleh KPK dan sudah ditahan atas kasus suap yang membawa nama Hasbi Hasan. Karena saat ini masih berlangsung, tentu nanti perkembangannya
akan kami sampaikan lebih lanjut ketika tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi yang pasti bahwa sebagai tersangka tentu segala hak-haknya termasuk didampingi oleh penasihat hukumnya maupun hak-hak lainnya kami berikan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Jadi nanti ditunggu, kami pasti akan sampaikan hasil pemeriksaan dari yang bersangkutan setelah semuanya selesai. Hasbi Hasan sebelumnya melawan status tersangka dan mangkir dari pemanggilan pertama KPK pada 17 Mei 2023 lalu. Hasbi Hasan juga mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada 10 Juli 2023, pra-peradilan ditolak sehingga pemeriksaan sah untuk dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hasbi Hasan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto melaporkan. Untuk membela diri dari invasi Rusia, sekelompok warga sipil yang mayoritas perempuan berlatih menembak menggunakan replika senapan mesin. Informasinya akan hadir di iNews malam sesaat lagi.